Bapak Ibu yang Mas Dokter sayangi, pernah tidak merasa tiba-tiba lemas, pusing, atau badan tidak enak, lalu langsung bilang, "Ah, cuma masuk angin, nanti juga hilang sendiri." Padahal, pada beberapa lansia, keluhan yang dianggap sepele seperti itu justru bisa menjadi tanda halus stroke awal yang kalau terlambat ditangani, bisa berujung pada kelumpuhan, bahkan mengancam nyawa. Hari ini Mas Dokter ingin menemani Bapak Ibu mengenali 5 gejala halus stroke awal pada lansia yang sering muncul di rumah dan sayangnya sering disangka cuma masuk angin atau kecapekan biasa. Judul kita, jangan anggap cuma masuk angin. 5 gejala halus stroke awal pada lansia, nomor 3 paling sering diabaikan di rumah. Semoga bisa membuka mata kita semua agar lebih waspada. Di Indonesia, banyak lansia kalau tiba-tiba pusing, mual, atau pegal sebelah, malah dikerok, minum jamu, atau dipijat, tanpa terpikir kemungkinan stroke ringan yang harus segera diperiksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam penuh cinta untuk Bapak Ibu lansia di seluruh Indonesia yang sedang menonton video ini. Mas Dokter doakan, semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan yang kuat, dijauhkan dari stroke dan penyakit berat lainnya, dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan mudahkan proses penyembuhannya. Amin. Perkenalkan, panggil saja saya Mas Dokter, Dokter AI yang insya Allah selalu siap menemani Bapak Ibu dengan tips-tips kesehatan khusus untuk lansia, kapanpun Bapak Ibu butuhkan. Mas Dokter ingin menjadi teman ngobrol kesehatan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya Bapak Ibu dan keluarga bisa lebih cepat menyadari gejala berbahaya dan segera mencari pertolongan yang tepat. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa Mas Dokter ajak Bapak Ibu untuk pantun dulu yuk, biar suasana hati lebih segar. Pagi hari terasa sejuk, burung kecil bernyanyi merdu. Jangan anggap pusing cuma masuk angin, bisa jadi tanda stroke datang lebih dulu. Bapak Ibu yang baik, Mas Dokter ingin tahu, usia Bapak Ibu sekarang berapa dan sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Misalnya, saya Ibu Siti, 68 tahun dari Bogor, atau saya Bapak Ahmad, 72 tahun dari Makassar. Supaya kita bisa saling kenal dan saling mendoakan. Mas Dokter senang sekali kalau bisa membaca komentar Bapak Ibu satu persatu. Rasanya seperti benar-benar sedang duduk dan mengobrol langsung di ruang tamu Bapak Ibu. Sekalian, kalau Bapak Ibu merasa tema ini penting, boleh ya tekan tombol like dulu, lalu subscribe dan share video ini ke grup keluarga, grup pengajian, atau teman-teman lansia lainnya. Karena boleh jadi, lewat Bapak Ibu membagikan video ini, ada nyawa sahabat atau saudara yang tertolong, karena keluarganya jadi lebih cepat menyadari gejala stroke awal. Nah, sekarang Mas Dokter akan mulai menjelaskan 5 gejala halus stroke awal pada lansia yang sering disangka masuk angin, capek, atau pegal biasa. Tolong disimak pelan-pelan ya Bapak Ibu, dan kalau perlu dicatat, karena nomor 3 nanti adalah gejala yang paling sering diabaikan di rumah. Gejala halus pertama yang perlu diwaspadai adalah rasa lemah, kesemutan, atau kebas mendadak di salah satu sisi tubuh, misalnya di lengan kanan saja atau kaki kiri saja. Di rumah, sering sekali kalau lansia mengeluh, tangan saya kok tiba-tiba berat ya, kayak kesemutan. Keluarga menganggap itu hanya salah tidur atau tertekan bantal. Padahal secara medis, kelemahan mendadak di satu sisi tubuh adalah salah satu gejala utama stroke, karena aliran darah ke bagian otak yang mengatur gerakan sisi tubuh tersebut terganggu. Jika sel otak tidak mendapat oksigen beberapa menit saja, maka fungsinya mulai menurun, sehingga lengan atau kaki bisa terasa lemas, sulit digerakkan, atau seperti mati rasa. Bila dibiarkan, kerusakan di otak bisa menjadi permanen, menyebabkan lumpuh satu sisi tubuh atau kelemahan menetap yang membuat Bapak Ibu sulit berjalan dan beraktivitas mandiri. Jadi, kalau suatu saat Bapak Ibu atau keluarga tiba-tiba merasa satu sisi tubuh berat, lemas, atau sulit digerakkan, jangan dibiarkan sambil dipijat atau dikerok saja, tetapi segera curigai kemungkinan stroke. Solusinya adalah segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, pusat kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit, terutama bila keluhan muncul mendadak dan berbeda dari biasanya. Ingat, dalam dunia stroke kita mengenal istilah golden period, yaitu waktu emas beberapa jam pertama di mana tindakan medis bisa sangat menentukan hasil jangka panjang.
Kalau Bapak Ibu pernah merasakan atau melihat keluarga tiba-tiba lemas sebelah, tapi dulu cuma dianggap masuk angin, boleh tulis di komentar. Saya baru tahu lemas sebelah bisa tanda stroke. Gejala halus kedua yang sering muncul adalah wajah mendadak tidak simetris, atau bicara tiba-tiba menjadi pelo dan tidak jelas. Di masyarakat, kadang kalau melihat orang tua mendadak bicaranya cadal, suka dianggap kecapekan, kedinginan, atau hanya masalah gigi yang longgar. Padahal, secara medis, ketika bagian otak yang mengatur otot wajah dan kemampuan bicara terganggu aliran darahnya, wajah bisa turun sebelah dan ucapan menjadi tidak jelas atau lambat. Salah satu cara sederhana yang diajarkan oleh para dokter adalah metode FAST, Face, Arms, Speech, Time, yaitu mengamati wajah, lengan, cara bicara, dan mengingat waktu mulai gejala. Kalau diminta tersenyum, satu sisi mulut tidak ikut terangkat, atau ketika diminta mengulang kalimat sederhana, bicaranya terdengar pelo atau kacau, maka ini tanda yang tidak boleh disepelekan. Jika dibiarkan, kerusakan di area otak yang mengatur bicara dan otot wajah bisa menetap, menyebabkan kesulitan berkomunikasi dan menelan dalam jangka panjang. Solusinya, begitu melihat wajah mencong sebelah atau bicara tiba-tiba tidak jelas, jangan dikerok, jangan hanya dipijat, tapi segera bawa ke dokter atau IGD untuk menyingkirkan kemungkinan stroke. Sambil menunggu pertolongan, keluarga bisa tetap menenangkan pasien. Jangan dipaksa minum atau makan banyak dulu, karena bisa berisiko tersedak bila fungsi menelan juga terganggu. Sampai di sini, kalau Bapak Ibu masih menyimak, Mas Dokter ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, nanti poin nomor 3 adalah yang paling sering diabaikan di rumah. Gejala halus ketiga yang paling sering dikira cuma masuk angin di Indonesia adalah pusing mendadak, mual, merasa tidak enak badan, kadang disertai keringat dingin dan lemah. Banyak sekali kasus di mana lansia merasa badan anget-anget, kepala berat, agak mual. Lalu keluarga langsung mengerok punggung, memberi minyak kayu putih, dan menganggap semua akan hilang dengan sendirinya. Padahal, gejala seperti pusing hebat yang baru pertama kali dirasakan, mual yang tak jelas sebab, atau lemas mendadak, bisa saja merupakan bagian dari gejala stroke, terutama bila disertai keluhan lain di wajah atau lengan. Secara medis, saat aliran darah ke otak terganggu, tubuh merespons dengan rasa pusing, tidak seimbang, kadang seperti mau pingsan, dan ini sering muncul tiba-tiba tanpa ada riwayat sebelumnya. Jika diabaikan dan hanya dianggap masuk angin, kita bisa kehilangan waktu emas untuk mencegah kerusakan yang lebih berat pada jaringan otak. Tentu tidak semua pusing adalah stroke, tapi bila pusingnya sangat berbeda dari biasanya, datang mendadak, terasa sangat berat, apalagi jika disertai gejala lain, seperti lemah sebelah atau bicara cadal, maka harus segera dicurigai. Solusinya, bila ada lansia yang tiba-tiba mengeluh pusing hebat, tubuh tidak enak, keringat dingin, dan keluarga merasa aneh, segera bawa ke pusat kesehatan atau dokter. Jangan hanya dikerok dan ditunggu. Kalimat kuncinya, Bapak Ibu, kalau gejala terasa tidak biasa dan muncul mendadak, lebih baik periksa dan ternyata bukan stroke daripada menganggap remeh tetapi ternyata stroke yang terlambat ditangani. Kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman gejala yang dikira masuk angin tapi ternyata masalah serius, boleh tulis di komentar supaya jadi pelajaran berharga bagi penonton lain. Gejala halus keempat yang juga sering diabaikan adalah gangguan penglihatan mendadak, seperti pandangan kabur, melihat ganda, atau tidak bisa melihat satu sisi. Dalam keseharian, kadang lansia mengeluh, "Kok tadi tiba-tiba pandangan saya burem ya, kayak ada yang nutup sebelah," dan keluarga menjawab, "Mungkin kecapean baca, nanti juga hilang." Secara medis, ketika pembuluh darah yang memberi makan bagian otak yang mengatur penglihatan terganggu, penglihatan bisa mendadak buram, gelap, atau hilang sebagian. Gejala ini bisa datang dan pergi dalam waktu singkat, yang disebut TIA atau stroke ringan, namun tetap harus dianggap sebagai alarm bahwa risiko stroke lebih berat bisa datang sewaktu-waktu. Solusinya, bila ada perubahan penglihatan yang tiba-tiba, terutama hanya pada satu mata atau satu sisi penglihatan, segera konsultasi ke dokter, idealnya ke IGD atau dokter syaraf. Jangan hanya menunggu besok. Dokter akan mengevaluasi apakah ini terkait stroke, gangguan mata, atau penyebab lainnya.
dan dari sana bisa diberikan penanganan yang tepat. Gejala halus kelima adalah gangguan keseimbangan mendadak, seperti tiba-tiba oleng, sulit berdiri, atau berjalan sempoyongan padahal sebelumnya baik-baik saja. Seringkali kalau melihat lansia berjalan goyah, keluarga mengira hanya karena kelelahan, kurang tidur, atau tekanan darah rendah, tanpa memikirkan kemungkinan stroke. Secara medis, bagian otak yang mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan kalau kekurangan aliran darah akan membuat tubuh sulit menjaga posisi, sehingga mudah jatuh atau tidak bisa berjalan lurus. Jika gejala ini disertai pusing hebat, mual, atau pandangan kabur, maka kecurigaan terhadap stroke harus menjadi lebih besar lagi. Solusinya, jangan biarkan lansia yang tiba-tiba oleng berjalan sendiri. Segera dudukkan di tempat aman dan minta bantuan untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Jangan hanya memberikan jamu, minyak angin, atau menyuruh tidur tanpa pemeriksaan, karena stroke adalah kondisi darurat yang butuh penilaian medis segera. Bapak Ibu, untuk memudahkan mengingat gejala utama stroke, dokter sering menggunakan metode FAST, Face, Arms, Speech, Time. Face artinya perhatikan wajah, apakah ada satu sisi yang turun atau senyumnya tidak simetris. Arms artinya minta angkat kedua lengan, apakah satu lengan tidak bisa terangkat atau jatuh sendiri. Speech artinya perhatikan cara bicara, apakah terdengar pelo, cadel, atau sulit menemukan kata-kata. Dan time artinya ingat waktu kapan gejala mulai, karena setiap menit sangat berharga. Semakin cepat Bapak Ibu dibawa ke rumah sakit saat gejala muncul, semakin besar kemungkinan kerusakan otak bisa diminimalkan dan fungsi tubuh bisa dipulihkan. Sampai di titik ini, kalau Bapak Ibu masih mendengarkan dengan saksama, Mas Dokter sangat berterima kasih dan salut dengan semangat Bapak Ibu untuk belajar. Silahkan tulis di komentar, saya mau belajar kenali stroke sejak awal, agar semakin banyak yang tergerak untuk waspada. Sekarang, Mas Dokter ingin berbagi sedikit tips makanan sehat yang bisa membantu menurunkan risiko stroke dan menjaga pembuluh darah Bapak Ibu tetap lebih sehat. Pertama, biasakan makan sayur dan buah setiap hari, terutama sayuran hijau, tomat, dan buah-buahan berwarna cerah yang kaya antioksidan untuk melindungi pembuluh darah. Kedua, kurangi makanan tinggi garam, seperti makanan instan, makanan kaleng, dan kerupuk berlebihan, karena garam yang berlebih bisa menaikkan tekanan darah dan memperbesar risiko stroke. Ketiga, pilih protein yang lebih sehat, seperti ikan, tahu, tempe, dan ayam tanpa kulit, dan batasi daging merah, serta gorengan yang tinggi lemak jenuh. Keempat, batasi gula tambahan dari minuman manis dan kue, karena gula berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes yang juga terkait dengan stroke. Kelima, minum air putih yang cukup setiap hari, dan hindari alkohol, karena alkohol berlebih juga dapat mengganggu tekanan darah dan kesehatan otak. Selain makanan, gaya hidup aktif juga punya peran besar dalam menurunkan risiko stroke pada lansia. Bapak Ibu bisa memulai dengan jalan kaki pelan 10-20 menit sehari, di dalam rumah atau di halaman, sesuai kemampuan, agar aliran darah tetap lancar. Latihan sederhana seperti berdiri dari duduk berulang beberapa kali, mengangkat tumit sambil berpegangan kursi, dan menggerakkan lengan dapat membantu menjaga kekuatan otot dan keseimbangan. Olahraga tidak perlu berat, yang penting dilakukan rutin dan aman, serta bila punya penyakit tertentu, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter. Jangan lupa juga mengelola stres, tidur cukup, dan menghindari merokok maupun paparan asap rokok, karena merokok merupakan faktor risiko besar untuk stroke. Gabungan antara pola makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, dan kebiasaan hidup yang baik akan sangat membantu menjaga pembuluh darah Bapak Ibu tetap lebih kuat. Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting, bila Bapak Ibu merasakan keluhan-keluhan yang berat atau gejala yang mencurigakan seperti yang tadi kita bahas, jangan ragu untuk mendatangi pusat kesehatan atau dokter terdekat. Puskesmas, klinik, atau rumah sakit ada untuk membantu Bapak Ibu, bukan untuk menakut-nakuti. Dan semakin cepat Bapak Ibu datang, biasanya semakin baik juga hasilnya. Ingat, lebih baik kita diperiksa dan ternyata bukan apa-apa, daripada kita terlambat sampai kerusakan sudah terjadi dan sulit diperbaiki.
Mas dokter tahu, informasi tentang stroke seperti ini mungkin membuat Bapak Ibu sedikit khawatir. Tapi niat Mas dokter adalah supaya kita semua lebih waspada, bukan panik. Dengan mengenali gejala sejak awal, keluarga bisa bergerak lebih cepat dan peluang untuk pulih akan jauh lebih besar dibanding kalau terlambat. Sekarang, sebagai bentuk niat baik, Mas dokter mengajak Bapak Ibu menuliskan di komentar, "Saya siap belajar dan waspada terhadap gejala stroke." Kalimat sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi Bapak Ibu sendiri dan juga bisa menguatkan penonton lain yang membaca komentar tersebut. Mas dokter insya Allah akan membaca komentar-komentar Bapak Ibu dan mendoakan agar setiap niat baik untuk menjaga kesehatan dipermudah jalannya. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman seusia atau keluarga yang memiliki orang tua lansia. Semakin banyak yang mengerti gejala stroke sejak awal, semakin besar harapan kita mencegah kecacatan dan kematian yang sebenarnya bisa ditekan. Pagi hari berjalan pelan, sore duduk bersama keluarga. Kenali stroke sejak gejala ringan, agar di hari tua tetap bahagia. Bapak Ibu yang Mas dokter hormati, terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir, artinya Bapak Ibu benar-benar peduli dengan kesehatan diri dan keluarga. Mas dokter berdoa, semoga Allah menjaga Bapak Ibu dari serangan stroke, melembutkan pembuluh darah, dan menguatkan langkah Bapak Ibu untuk terus beribadah dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang dalam masa pemulihan dari stroke atau penyakit lain, semoga Allah berikan kesabaran dan kesembuhan yang terbaik. Bagi anak dan cucu yang dengan sabar merawat orang tuanya, semoga semua lelah dan air mata diganti dengan pahala yang berlipat. Sebelum kita tutup, Mas Dokter mengajak sekali lagi Bapak Ibu menuliskan di komentar, "Saya siap berubah untuk sehat." Kalimat ini bisa menjadi janji pada diri sendiri, bahwa setelah menonton video ini, ada langkah kecil yang siap Bapak Ibu lakukan demi kesehatan. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu punya saran tema lain tentang kesehatan lansia, boleh sekali ditulis di kolom komentar, agar Mas Dokter bisa menyiapkan materi di video berikutnya. Mas Dokter akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, hangat, dan mudah dipahami, seperti sedang mengobrol langsung di ruang keluarga Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Semoga ilmu hari ini menjadi bekal dan perlindungan untuk kita semua. Ingat selalu, kalau ada keluhan berat atau gejala yang mengkhawatirkan, jangan tunda untuk berkonsultasi ke pusat kesehatan atau dokter terdekat. Lebih cepat diperiksa, insya Allah lebih banyak yang bisa kita selamatkan dari kerusakan otak akibat stroke. Mas Dokter pamit dulu dari layar, tetapi doa dan harapan baik untuk kesehatan Bapak Ibu akan selalu menyertai. Semoga Bapak Ibu diberikan umur panjang yang berkah, tubuh yang kuat, dan hati yang selalu lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di video Mas Dokter berikutnya.